Saudara, petugas SAR kembali menemukan satu korban meninggal tenggelamnya KM Ladang Pertiwi. Jenazah ditemukan di perairan Pulau Pamantawang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Jumat kemarin. Jenazah korban meninggal tenggelamnya KM Ladang Pertiwi yang ditemukan petugas SAR berjenis kelamin perempuan. Saat ini ada sebanyak 35 korban tenggelam KM Ladang Pertiwi telah ditemukan. 31 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Pencarian masih dilakukan terhadap 15 korban yang masih hilang. Informasi terbaru, kita sapa jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, ini petugas SAR sudah kembali menemukan satu jenazah korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi berjenis kelamin perempuan. Nah, sudahkah diketahui identitas korban? Ya, Audrey dan juga saudara, satu korban kembali ditemukan meninggal dunia kemarin sore telah berhasil diidentifikasi. Sebelumnya korban ditemukan sejauh 15 mil dari Pulau Pamantauan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian korban dibawa kembali ke Pulau Pamantauan untuk dilakukan identifikasi visual oleh para keluarga korban yang masih kehilangan. Setelah dilakukan identifikasi visual, akhirnya keluarga korban berhasil mengenali jenazah tersebut. Jenazah berjenis kelamin perempuan bernama Asni dan juga merupakan anak dari Haji Hajrah yang merupakan korban pertama ditemukan meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa pulang kembali oleh keluarga di rumah duka yang berada di Pulau Masalima. Sedangkan untuk dua korban yang ditemukan meninggal dunia pada Kamis sore kemarin, ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, masih diambil sampel mortemnya dan juga dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Dengan hasil ini, Audrey dan juga saudara, dari 50 penumpang yang menjadi korban tenggelamnya KMN Ladang Pertiwi 2, 31 diantaranya telah ditemukan dalam keadaan selamat, 4 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal, dan 15 orang hingga saat ini masih dinyatakan hilang dan tentunya terus dilakukan upaya pencarian dari tim Basarnas. Audrey. Ya, masih ada 15 korban lagi ya yang masih dinyatakan hilang. Apakah hari ini pencarian dilanjutkan karena cuacanya baik, Linda? Ya, Audrey dan juga saudara, tentunya pencarian di hari ini, di hari ke-8 masih terus dilakukan, diperkuat oleh tim SAR gabungan bersama dengan TNI Angkatan Udara bersama dengan Polairut. Diturunkan juga sebanyak 24 alutsista untuk dilakukan pemantauan baik itu dari laut dan juga dari udara. Pencarian di hari ini, di hari ke-8 korban KMN Ladang Pertiwi 2, dimulai sejak pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia Tengah dan juga nantinya akan terus dilakukan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dengan fokus wilayah di sekitar Pulau Pamantauan. Untuk kendala sendiri, Audrey dan juga saudara, dari hari pertama hingga sekarang di hari ke-8 tidak ada sebenarnya kendala signifikan yang ditemui oleh tim Basarnas karena baik itu dari cuaca ataupun ketinggian air laut dan juga kekuatan angin semuanya masih tergolong normal. Tentunya untuk para keluarga yang masih menunggu kabar anggota keluarganya yang hilang untuk terus bersabar menunggu kabar dari tim Basarnas dan juga untuk terus berdoa agar anggota keluarga yang hilang dapat kembali ke keluarga tercinta. Audrey. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar. Saudara, 31 korban ditemukan selamat dari tenggelamnya KM Ladang Pertiwi pekan lalu. Di antara korban selamat mengatakan harus bertahan hidup dengan mengapung di atas kotak gabus selama 4 hari 5 malam tanpa makan dan juga minum. Tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 2 di Selat Makassar, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Kamis 26 Mei lalu meninggalkan duka mendalam. Belasan korban hingga kini masih dinyatakan hilang dan terus dicari. Dalam peristiwa ini, sebanyak 31 korban ditemukan selamat. Seperti keluarga Suparman. Suparman bersama anaknya Damrah merupakan salah satu keluarga yang berhasil selamat dari tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 2. Keduanya bertahan hidup di atas kotak gabus selama 4 hari 5 malam, mengapung di lautan lepas tanpa makan dan minum. Hingga akhirnya, keduanya berhasil ditemukan kapal takbot yang melintas dan selanjutnya dipindahkan ke kapal KRI Hasanuddin menuju Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan, keduanya dalam kondisi lumpuh.
Bahkan, Suparman terluka setelah terkena hantaman gabus yang digunakan untuk menyelamatkan diri. 4 malam 5 hari, Pak. 4 malam 5 hari. Iya, Itu bertahan di atas gabus atau apa Bu yang kita gunakan? di atas gabus. Berempat sama anak tak? Berdua sama bapak. Berdua sama bapak. Iya. Jadi selama 4 hari itu Bu, apa yang untuk bertahan hidup gimana Bu? Tidak ada, cuma Tidak makan sama tidak sekali? makan sama sekali, sama minum, tidak pernah minum. Tidak pernah minum. Bagaimana Bu setelah Ibu dapat pertolongan pertama? Lumpuh badanku sama bapak. Tidak ada yang bisa digerakkan Bu? Tidak ada. Pokoknya tidak bisa, biar makannya tuh tidak bisa dikasih begini, tidak bisa. Pokoknya diangkat naik, digendong. Hari bukan yang biasa badai. Oh badai yang menghantam Badai. kapal ya Pak? Ya saya langsung memang itu. Jadi kapalnya langsung tenggelam atau terbalik? Tenggelam ya Pak? Iya. Waktu tenggelam Pak, Bapak langsung ikut juga turun Sebelum tenggelam saya sempat lompat. Sebelumnya, Suparman menyebut saat sebelum tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 2, kapal tiba-tiba mengalami mati mesin. Kemudian badai datang menghantam kapal. Keduanya pun langsung lompat dan berusaha menyelamatkan diri. Korban selamat KM Ladang Pertiwi 2 selanjutnya dikumpulkan di posko penampungan sementara untuk bertemu para kerabat dan keluarga. Sejumlah korban juga menjalani masa pemulihan trauma. Basarnas Sulsel memperbarui data jumlah korban berdasarkan keterangan kepala desa setempat dari sebelumnya 42 orang menjadi 50 orang. Tim Liputan Kompas TV.